Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang sudah digariskan untukmu. Seperti apakah itu kita akan coba lihat ya. Tapi ingat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan sabar kartunya ya. Yang sudah digariskan untukmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Capricorn, yang sudah digariskan untukmu. Di sini aku melihat ya, harus bisa benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Ini ada TikTok ya, ini gambaran waktu, ada jam. Intinya ada pengingat untuk kamu di sini. Arti kata kenapa aku katakan kalau kamu itu harus memanfaatkan waktu yang ada. Karena kalau kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat, itu juga membuat kita akan terhambat pertumbuhan kehidupan kita, perkembangan kehidupan kita ya, untuk menuju kesuksesan atau menuju kebahagiaan itu akan sulit. Karena udah banyak waktu yang terbuang oleh kamu. Ya mungkin saja salah satu contoh itu dalam hal percintaan kamu. Misal di dalam percintaan itu, kamu memiliki sebuah cinta ya, yang sudah cukup lama kamu bangun. Tapi cinta itu masih berputar di situ-situ aja. Tidak ada perbaikan, tidak ada kesempatan. Maksudnya itu tidak ada komitmen gitu ya. Tidak ada keinginan satu sama lain untuk berkomitmen. Nah sekarang coba mikir, mungkin dengan umur kamu yang udah kepala 3, dan kamu juga sudah mapan, atau pasangan kamu yang sudah mapan, tapi kenapa? Kok kita masih begini-begini saja? Otomatis sudah banyak waktu yang terbuang. Harusnya kita sudah berkomitmen, kita punya anak, kita membangun rumah tangga, dan kita bahagia. Nah, tinggal kita menuju satu pencapaian yang benar-benar kita yang menjadi target kita gitu loh. Ya mungkin punya rumah, punya mobil, punya keluarga yang bahagia, ya. Dan itu. Jadi jika kamu memiliki pasangan, dan hubungan kamu benar-benar seperti kayak udah kayak tidak tidak ada kepastian, terus seseorang itu mungkin membuat kamu sedih terus ya. Jadi kenapa? Kalau udah ada hubungan yang misalnya yang tidak sehat gitu, karena mungkin ada beberapa dari kamu itu kayak bertahan karena cinta yang cukup besar. Ya nggak apa-apalah, kalaupun dia nggak berkomitmen, setidaknya aku mencintai dia. Setidaknya kita bersama, walaupun tidak ada komitmen, tidak ada status. Nah, itu kan membuang-buang waktu kamu. Kapan kamu akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya? Jadi butuh benar-benar memikirkan kembali, mempertimbangkan kembali. Apalagi kalau hubungannya sudah tidak sehat, hubungan yang mungkin sudah tidak bisa dipertahankan misalnya, ya, ya sudah cukup gitu loh. Ya memang terkadang ngomongnya gampang. Kakak sih gampang ngomongnya, suruh ninggalin gitu ya. Nah, coba kamu pikir, kita sudah berusaha, tapi tidak ada perbaikan, ya. Nah, itu yang dikatakan takdir, yang sudah digariskan untuk kita. Takdir itu punya caranya tersendiri. Jika kita memang akan berjodoh dengan dia, Tuhan pasti akan memberikan jalan untuk kita untuk bertemu. Tapi kalau dia bukan takdir kita, bukan garis hidup kita, maka Tuhan juga punya cara untuk menjauhkan kita dari dia. Dan kita jangan paksakan. Arti kata kita ikut alurnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ya sekarang kamu mungkin perlu mempertimbangkan hal-hal yang mungkin kamu butuhkan saat ini, yang harus kamu lakukan ke depannya itu apa ya. Karena di sini ada regeneration. Kamu butuh pembaharuan dalam hidup kamu. Kamu butuh perubahan dalam hidup kamu. Ya. Jadi kenapa harus seperti itu terus? Jadi sekarang buatlah ya
jadilah orang yang benar-benar bertransformasi. Karena aku juga melihat di sini saat kamu benar-benar mempertimbangkan mungkin tentang hubungan sedang saat ini kamu jalani ya. Apalagi ada kamu yang sering disakiti, tapi kamu bertahan. Nah, itu luar biasa sekali ya. Nah, sekarang coba kamu renungkan, kamu pikirkan kembali, ya mungkin kamu perlu bermeditasi atau mungkin lakukan doa ya. Terkadang sulit, apalagi ada yang mau menikah. Bahkan ada yang punya rencana udah menikah, ya, mau menikah ya. Namun setelah ada waktu yang terjeda di antara kamu, maksudnya itu ya sekarang menjelang pernikahan itu kayak banyak cobaan, bahkan ada yang sampai saling memblokir. Nah, coba kamu pikirkan kembali. Memang kita mau menikah, bahkan ada yang sudah cetak undangan, ya. Tapi ternyata punya masalah dan yang masalah itu sering terjadi di masa lalu, gitu loh. Tapi kamu memaafkan. Nah, jadi kamu jangan ngerasa, malu dengan tetangga, malu dengan orang. Kita udah punya planning, tapi kalau kita tidak berjodoh, bukan takdir kita juga tidak bisa maksakan. Biarkan orang bicara, mau ngomong apa orang, ya. Intinya kita tidak mengganggu orang. Ya daripada kita tersakiti, daripada kita menderita saat nantinya sudah menikah itu udah terlanjur. Ya, jadi mungkin perlu kita itu mempertimbangkan kembali apa yang diri kamu butuhkan. Karena di sini akan ada regeneration, ya. Dan pada akhirnya aku tahu setelah mungkin mendengar dengan ini, kamu mulai bermeditasi, kamu mulai berpikir, oh ya juga ya. Sekarang anggap kalau kamu perempuan tidak meninggalkan dia, ya, tetapi biarkan dia yang meninggalkan kamu. Tahu suatu saat kamu akan mendapatkan keadilan dari Tuhan. Aku yakin saat kita menerima semua keadaan itu, Tuhan pasti akan mengirimkan yang terbaik. Karena kalau sudah takdir, apapun caranya, kemanapun kita pergi, kita akan ketemu dengan jodoh kita. Ya, begitu juga mungkin dalam hal finansial dan lain sebagainya. Kamu jangan khawatir. Intinya lakukan yang menjadi tugas kita, usaha dan berdoa. Nah, itu yang terpenting. Oke, ini juga ada yang. Nah, di sini ada yang kamu akan menemukan orang yang benar-benar kayak seimbang dengan kamu nantinya. Kamu akan mendapatkan kestabilan, ya. Jadi suatu saat ini juga akan digariskan buat kamu, walaupun saat ini kamu itu menemukan ketimpangan-ketimpangan dalam hidup kamu menemukan mungkin banyak masalah ya dalam hidup kamu, tapi kamu jangan khawatir. Suatu saat kamu akan mendapatkan keseimbangan itu. Apalagi mungkin di sini adalah seseorang yang mungkin akan bisa uh, menerima kamu apa adanya dan bisa mencintai kamu dengan tulus ya. Nah, ini yang aku rasakan ya buat kamu. Aku juga melihat di sini ada peace. Kamu akan benar-benar kayak melihat, oh inilah kenyataannya. Dimana saat kamu menjaga diri kamu mungkin dari hal-hal negatif, oh aku tidak mau lagi disakiti, aku tidak mau lagi dikhianati, aku tidak mau lagi berada di hubungan yang tidak pasti ini, buang-buang waktu, apalagi hubungan yang sudah tidak sehat lagi. Jadi jangan pertahankan. Karena kamu akan makin menderita dan kamu akan sulit menemukan ya seseorang yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Karena terhambat oleh energi negatif ini. Jadi kamu akan bisa melihat nantinya, oh mana yang baik, mana yang benar. Nah, itu akan kamu rasakan. Oke. Ini juga ada deep knowing. Nah, memang kalau kamu ngerasa bahwasanya hidup ini kayak capek, lelah gitu ya, kamu perlu istirahat, tidur. Jangan kamu paksakan. Begitu juga dengan hubungan yang mungkin terjadi pada kamu ya. Hubungan percintaannya kamu di mana kamu suka memaksakan, oh dia cantik, dia ganteng. Ya aku akan selalu setia dengan dia walaupun dia menyakiti aku gitu ya. Karena yang aku butuhkan itu ganteng, cantik, ya banyak uang gitu ya. Enggak, itu enggak menjamin suatu kebahagiaan. Yang menjamin sebuah kebahagiaan itu adalah saling pengertian, menerima kita apa adanya. Ya, itu. Jadi jangan pikir sesuatu hal itu ya jadi acuan buat kamu untuk bahagia, enggak. Oke? Nah, itu. Kita akan coba lihat dari kartu tarot, apakah yang akan terbaca di sini. Tapi aku bingung nih, kartu mana yang harus aku pakai. Oke. Ini ya. Apa yang ada aja. Yang sudah digariskan untuk kamu. Kita akan coba lihat apakah yang sudah digariskan untukmu. Fokuskan seseorang ya. Jika kamu mau memfokuskan mereka atau dia ya. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku lihat di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oh, ini mainan anak aku ya. Lego.
Dia suka ngerakit sendiri. Ada Cancer versus Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, dan ini elemen api ya. Aries, Leo, Sagi cukup kuat di sini energinya. Nah, baik, kita akan coba lihat di sini ada Queen of Wands. Aku juga melihat kamu mulai melakukan sebuah tindakan untuk mewujudkan semua harapan kamu dan mimpi kamu ya. Dan itu juga sudah akan menjadi garis hidup kamu. Kamu diberikan kekuatan, kamu diberikan sebuah kecerdasan, kepintaran ya. Ya, sebuah power untuk mewujudkan semua impian kamu dengan cara berusaha dan berdoa. Ini yang kamu lakukan. Akhir kata kamu seperti kayak, aku merasa puas dengan apa yang terjadi. Wah, kamu kan kelihatan diketawa, ada tongkat ajaib. Tiba-tiba ada di tangan kamu. Kamu ngerasa kayak puas banget dengan apa yang sudah kamu lakukan, ya. Jadi jangan pernah kamu menyerah dalam satu keadaan, ya. Karena di sini kamu harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Terus juga aku melihat ada waktu di mana kamu akan mendapatkan kebaikan itu. Tapi kamu harus bisa melewati proses-prosesnya dulu, ya. Ini juga menandakan ada Nine of Cup. Perasaan kamu begitu sangat bahagia. Karena aku juga melihat setelah kesedihan itu akan muncul kebahagiaan. Ya, kamu tidak akan merasa sedih selamanya. Kamu tidak akan merasa kecewa selamanya. Ada kalanya kamu akan merasakan satu kebahagiaan. Dan aku juga melihat di sini seperti akan ada perayaan juga buat kamu. Ini juga akan digariskan buat kamu. Pada akhirnya kamu akan menerima sebuah kebahagiaan ini. Ya, mungkin ada orang-orang yang akan mencintai kamu dengan tulus. Tapi bukan banyak orang ya, salah satunya itu akan menjadi pilihan kamu. Bahkan kamu akan menikah dengan dia. Ini seperti kalau ada bunga, nah ini seperti kemenangan. Kemenangan mungkin dalam kebahagiaan kamu ya, orang akan menikahi kamu atau orang yang akan berkomitmen dengan kamu ya di sini. Ini dia. Dan di sini ada Three of Pentacles. Kalau dalam hal pekerjaan, aku melihat ini juga akan digariskan buat kamu. Kamu mungkin akan disarankan untuk menjaga suatu hubungan persahabatan atau hubungan kerjasama, karena nantinya hubungan kerjasama ini sangat kamu butuhkan ke depannya, ya. Berguna untuk perkembangan dalam bisnisnya kamu dan lain sebagainya, ya. Ini yang aku rasakan, Three of Pentacles. Oke? Dan di sini aku juga melihat ada Three of Wands. Move on, kamu melupakan. Ada beberapa dari kamu benar-benar yang awalnya sulit untuk melupakan, makanya aku lihat ini ada waktu yang sudah tidak kamu tidak konsisten lagi dengan diri kamu. Kenapa? Karena kamu mulai fokus kepada masalah yang kamu hadapi, kepada masa lalu. Namun ya, karena kamu benar-benar kayak, aku buang-buang waktu ini dengan memikirkan dia gitu, sementara dia tidak pernah memikirkan aku. Nah, dan pada akhirnya aku melihat kamu sudah bisa move on. Kamu melupakan dia karena kamu melihat ada suatu hal yang besar di masa depan ini. Jadi di depan ini benar-benar sesuai dengan mungkin harapan kamu ya. Aku akan menemukan kesempatan, aku akan menemukan peluang dan lain sebagainya. Inilah yang akan kamu rasakan. Arti kata, perlahan-perlahan kamu akan bisa move on dari masa lalu. Karena di sini juga ada regeneration. Dan pada akhirnya kamu akan ketemu dengan seseorang yang bisa menyeimbangkan hidupnya dengan kamu. Ya, oke? Kamu akan melihat itu semua. Nah, kita akan coba lihat dari apa ya? Ini deh. Kalau dari percintaan kamu, adakah seseorang yang akan ingin mengatakan sesuatu ke kamu? Kita akan coba lihat. Adakah seseorang yang akan mengatakan sesuatu ke kamu? Apakah itu? Satu lagi. Ada 3 ya. Nah, di sini ada angka 15. You make me want to do bad thing. Ya. Kamu membuat aku melakukan hal yang buruk. Ya, siapa dia ini? Mungkin ya, ini sinkron dengan kartu ini. Mungkin ada dia, seseorang yang benar-benar kayak mungkin sudah mengabaikan kamu, sudah mengecewakan kamu, sementara kamu sudah berjuang banyak buat dia. Sehingga akhirnya ya mungkin sadar dan tidak sadarnya kamu ngerasa dia itu kayak ada ya, secara tidak langsung sudah menyuruh kamu untuk melakukan hal yang buruk terhadap dia gitu loh. Mungkin membenci dia atau ataupun kayak menghancurkan hidupnya dia ya, seperti itu atau sebaliknya. Oke, karena ini juga bisa vice versa energinya.
Oke, kita akan coba lihat di sini. Ada terrified, I am terrified, aku merasa takut, ya. Ada rasa ketakutan dari seseorang mungkin untuk mendekat ke kamu. Mungkin saja Kak, ya, kamu itu, orang yang benar-benar sekarang ini punya power. Dulu mungkin ya kamu itu, eee, dianggap remeh atau disepelekan banyak orang, atau bahkan pernah kamu dihina. Tapi sekarang dengan kekuatan yang kamu miliki, kamu menunjukkan power kamu sehingga banyak orang yang merasa ketakutan sama kamu ya, ada. "If I follow you, I can lose everything." Jika aku mengikuti kamu, apakah ya akankah aku kehilangan segala sesuatunya? Ada nih ya orang-orang yang ngerasa takut takut untuk, mengikuti kamu. Karena mereka mungkin nggak yakin kalau kamu itu bisa membahagiakan dia. Itu mungkin salah satu dari mereka ya, ada. Mungkin saja, ya udah kalau kamu ngerasain dia takut, ya udah kamu pergi saja gitu loh. Arti kata tidak ada kepercayaan dari dia untuk kamu. Jadi kamu jangan buang-buang waktu dengan orang seperti itu. I just want space. Aku hanya menginginkan ruang gitu loh. Mungkin saja ya, ini kamu ataupun dia, seperti aku menginginkan ada ruang atau aku butuh sendiri. Karena di sini juga ada deep knowing ya. Kamu kayak pengen menyendiri atau pengen ngerasa, "Ah, aku pengen jauh dulu dari orang-orang," ya. I have so much desire for you. Aku begitu sangat, apa ya, sangat bergairah kepada kamu, ya. War do heart. Aku juga melihat ada seseorang ya, yang benar-benar begitu sangat bergairah kepada kamu. Dan bahkan mungkin ya, ada juga orang-orang yang merasa tidak suka kamu karena ada kata-kata yang menyakitkan, yang kamu katakan kepada dia atau sebaliknya, kamu merasa sakit hati karena mendengar kata-kata yang mungkin ya orang lontarkan terhadap kamu. Nah sekarang saatnya kamu untuk masa bodoh aja, karena itu akan membuang waktu kamu jika kamu fokus kepada mereka gitu loh. Oh dia ngatakan ini, dia katakan itu, aku sakit hati. Kamu nggak perlu mikir seperti itu. Sekarang saatnya kamu udah fokus kepada diri kamu, fokus kepada masa depan kamu ya. Apalagi di sini masih ada orang yang mungkin bergairah sama kamu. Ya, ada. Siapakah dia? Ya mungkin saja orang-orang yang memang pernah terkoneksi dengan kamu, orang-orang yang mungkin justru pernah menginginkan kamu tapi dulunya tidak pernah ada satu hubungan, tapi sekarang dia pengen berusaha untuk memiliki kamu. Oke, semoga aja ya. Nah, inilah. Oke, buat Capricorn, inilah yang mungkin ditakdirkan ataupun yang digariskan untuk kamu. Dan, semoga aja kamu akan menemukan pesan-pesan positif di sini ya, dan buang hal-hal yang negatifnya. Arti kata tarot mengingatkan kita untuk hal-hal yang positif ya, melakukan hal yang positif. Terkadang kita lupa, "Oh aku harus begini, aku harus begitu." Terkadang kita lupa ya, lupa diri karena ada rasa emosi, karena rasa sakit hati ya. Semoga aja tarot sering mengingatkan kamu. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn, dadah.